Kenal, Nika Delia, hitam tapi ngangenin. Aku akan terus menceritakan kisah nyata yang dialami oleh wanita dari seluruh dunia. Entah itu kisah menarik, kisah misteri, hingga kisah pilu. Kali ini aku akan menceritakan kisah yang sangat tragis. Kisah ini terkenal di Jepang, disebut wanita semen karena gadis ini dibunuh lalu dikubur di dalam semen. Gadis ini bernama Junko Futura, asal Misato, lahir pada tanggal 22 November 1971. Ia tinggal bersama orang tuanya dan saudara laki-lakinya. Ia adalah gadis yang baik dan sangat cantik. Dia juga bersekolah di sekolah yang bernama Yashio Minami. Kasus ini terjadi pada akhir tahun 1980-an. Ada seorang lelaki yang satu sekolah juga dengan Futura. Laki-laki ini bernama Hiroshi Miyano. Ia kerap melakukan pembulian bersama dengan teman-temannya di sekolah dan juga suka memperkosa wanita-wanita lokal. Suatu kali, Hiroshi jatuh cinta kepada Futura, lalu mencoba untuk menyatakan cinta kepada Futura. Namun, Futura menolak Hiroshi karena ia ingin fokus dengan sekolah. Siapa sangka penolakan ini adalah awal mula dari kasus pembunuhan Futura. Seperti biasa, Futura pulang dari kerja paruh waktu dengan sepedanya, tepatnya pada tanggal 25 November 1988 pukul setengah 9 malam. Secara kebetulan, Hiroshi dengan temannya Minato tengah berkeliling di sekitar kawasan tersebut. Mereka berencana untuk memperkosa gadis-gadis lokal. Saat sedang berkeliling, Hiroshi melihat Futura sedang mengendarai sepedanya. Ia pun langsung menyiapkan strategi untuk melakukan penculikan terhadap Futura. Jadi waktu Futura sedang mengendarai sepeda, Minato itu menendang sepeda Futura sehingga membuat Futura terjatuh. Lalu Hiroshi datang seolah-olah sebagai penolong bagi Futura. Hiroshi menawarkan kepada Futura untuk diantarkan pulang. Tanpa merasa curiga, Futura menerima tawaran itu. Namun, bukannya dibawa pulang, bukannya diantar pulang, tapi malahan dibawa ke sebuah gedung yang sepi, gedung tua yang tidak terpakai lagi. Di sanalah Hiroshi menunjukkan kehebatan dirinya di depan Futura. Ia mengatakan bahwa ia memiliki koneksi dengan Yakuza. Setelah dari rumah tua, Hiroshi dan Minato membawa Futura ke sebuah hotel. Di sanalah Hiroshi memanggil kedua temannya lagi. Kedua temannya lain itu bernama Jo Ogura dan Yasushi Watanabe. Lalu mereka membawa Futura ke rumah Minato, ke kediaman orang tua Minato. Ketika Minato membawa Futura ke rumahnya bersama dengan teman-temannya, orang tua dari Minato tidak merasa curiga karena orang tua Minato berpikir bahwa Futura adalah pacar dari salah satu teman mereka. Orang tua Futura merasa cemas terhadap anaknya yang tidak pulang-pulang. Lalu orang tua Futura melapor kepada polisi atas kehilangan anaknya. Hiroshi yang mengetahui kabar ini, ia mengancam Futura akan membunuh orang tua Futura. Lalu Hiroshi memaksa Futura untuk menelpon kedua orang tuanya dan mengatakan kebohongan kalau ia sedang menginap di rumah temannya. Saat penyekapan, Futura sangat merasa tertekan karena Hiroshi, Minato, Jo Ogura, dan Yasushi Watanabe melakukan
penyiksaan yang begitu sadis dan begitu keji. Saking begitu kejinya, aku sampai mencatat banyak sekali penyiksaan yang dialami oleh Futura. Futura diperkosa lebih dari 400 kali oleh 4 pelaku. Tubuhnya juga digantung di atas plafon dan dipukulin seperti karung tinju gitu. Dan perutnya kerap dipukul menggunakan barbel. Lalu Futura juga tidak diberi makan yang layak dan juga tidak diberi minum yang layak. Bahkan sampai-sampai Futura diberi kecoa yang hidup-hidup untuk dimakan dan urinnya sendiri untuk diminum. Tubuhnya juga sering ditempeli oleh lilin yang dibakar, dan juga badannya kerap kalau puntung rokok yang masih hidup itu ditempel-tempelin ke tubuhnya, juga ditusuk-tusuk oleh jarum jahit. Dan juga ini paling ngeri sih. Beberapa tubuhnya itu dimutilasi dan juga pelaku memaksa Futura untuk bermasturbasi di depan mereka. Juga mereka memasukkan benda-benda ke dalam kemaluannya Futura. Ini benar-benar kejam, ini belum selesai. 1 bulan penyekapan, tepatnya pada Desember 1988, Futura pernah mencoba untuk menelpon polisi, namun lagi-lagi ia ketahuan oleh Hiroshi dan lagi-lagi ia disiksa oleh Hiroshi. Hal ini membuat Hiroshi marah besar kepada Futura dan melakukan penyiksaan lagi, yaitu dengan membakar kaki Futura dan juga memasukkan botol yang besar ke dalam anus Futura hingga Futura mengalami pendarahan yang hebat. Karena mengalami banyak penyiksaan yang begitu sadis dan begitu keji, Futura sampai tidak tahan untuk hidup. Ia memohon kepada 4 pelaku agar ia dibunuh secara langsung saja. Tetapi Hiroshi menolaknya dan memaksa Futura untuk tidur di balkon. Padahal waktu itu sedang musim dingin. Karena kandung kemih dari Futura telah rusak, itu mengakibatkan pencernaannya tidak terkontrol lagi, sehingga kotoran dari Futura itu keluar tanpa disengaja dan tidak bisa dikontrol lagi. Nah, lagi-lagi ini membuat Hiroshi dan teman-temannya semakin marah dan memukuli Futura. Memasuki bulan Januari, tubuh Futura mulai membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ini juga membuat 4 pelaku semakin marah kepada Futura. Pada tanggal 4 Januari 1989, pelaku memukuli Futura lagi dengan barbel, menendang dan meninju, meletakkan 2 buah lilin yang menyala di kelopak matanya. Itu yang membuat kornea mata dari Futura rusak. Dalam keadaan seperti itu, Futura dipaksa berdiri dan memukul kakinya. Ini adalah detik-detik kematian dari Futura. Pelaku menyiramkan cairan ke tubuh Futura lalu membakar Futura. Futura merasakan kepanasan dan dia mencoba untuk mematikan api yang ada di tubuhnya, namun tidak berhasil. Akhirnya Futura
meninggal dunia setelah 2 jam disiksa oleh pelaku. Pada pukul 8 malam, pelaku membawa drum yang bervolume 208 liter yang berisikan jasad Futura yang telah ditimbun dengan semen basah. Lalu pelaku membawa drum jasad dari Futura ke sebuah desa yang bernama Koto di kota Tokyo dan membuang ke truk semen. Pada akhir Januari 1989, akhirnya pelaku tertangkap juga. Dari akhir Januari, Februari sampai pada tanggal 29 Maret, mereka baru mengakui perbuatan keji dan kejam yang telah mereka perbuat. Dan polisi akhirnya menemukan jasad dari Futura di dalam drum yang telah tertimbun oleh semen pada tanggal 30 Maret 1989. Lalu pada tanggal 2 April 1989, akhirnya mayat dari Futura dapat dimakamkan dengan layak. Pelaku dijatuhi paling ringan adalah 7 tahun penjara dan paling terberat 20 tahun penjara. Hakim pengadilan mengaku kesulitan untuk menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku karena pelaku-pelaku tersebut masih di bawah usia. Kan tadi paling ringan 7 tahun. Ternyata pada masa penyekapan Futura, Hiroshi dan ketiga temannya itu sering mengajak teman-temannya yang lain untuk melakukan penyiksaan terhadap Futura. Jadi bisa dikatakan lebih dari 4 orang pelakunya. Ini adalah 4 inti pelaku yang melakukan penyiksaan dan penyekapan terhadap Futura. Junko Futura meninggal dalam keadaan yang sangat-sangat tragis dan juga sangat-sangat menyedihkan. Dia meninggal pada usia yang masih sangat muda, yaitu 18 tahun. Oke teman-teman, aku harap dari kisah tragis ini, kalau kalian adalah cewek-cewek, aku harap kalian tetap menjaga diri kalian dan sebisa mungkin kalau keluar malam-malam bersama dengan teman ataupun keluarga tercinta untuk menghindari hal-hal seperti ini. Dan juga pesan-pesan buat teman-teman cowok-cowok untuk tetap menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga mata, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti pelaku-pelaku tersebut. Jadi kita semua harus saling menjaga, saling menolong, dan tidak saling melukai. Jadi sampai sini cerita yang bisa aku bawakan. Semoga dari setiap video yang aku buat kalian bisa ambil hikmahnya dan juga kalian suka dengan video-video yang aku buat ini. Dan kalau kalian terus mendukung channel aku, jangan lupa di subscribe, di like, di share. Oke? Thank you. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dah.